Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-161. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-161 hari ini kita akan mereview 5 saham bersama request dari teman-teman untuk membahas saham baru IPO seperti DCII, DGNS, Bank, UFO E, dan WMUU. Kita langsung saham pertama yang akan kita review adalah saham Elsa, dimana kalau teman-teman perhatikan saham Elsa kemarin ditutup naik tipis 1,6% di harga 180, dan kalau kita perhatikan menggunakan chart dari TGC ini, maka risk rewardnya di sini sudah, dia mengatakan risk rewardnya low. Artinya dia sudah sangat terbatas risikonya, namun rewardnya masih sangat lebar. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, kita kemarin tim IT mulai mengembangkan lagi. Ada warna biru di sini yang berarti adalah buy area. Ya, teman-teman bisa membeli dengan area di warna biru ini, dan targetnya adalah menuju ke area warna merah. Jadi rewardnya sangat lebar, tetapi risknya sangat terbatas. Sehingga kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini dia memiliki support PBL di 350, dan kalau teman-teman yang mau beli selama dia masih berada di atas 350, maka saham Elsa masih sangat aman untuk dibeli dengan target kenaikan yaitu menuju ke 498, yang mana itu adalah PBH atau resisten terkuat dari saham Elsa. Kemudian berikutnya kita punya saham Medco, di mana saham ini ditutup naik 2,23% di harga 685. Dimana kalau kita melihat berdasarkan indikator risk reward, maka ini sudah kategori high. Artinya teman-teman, risk rewardnya tidak menarik untuk dimasuki, karena harga saham ini sekarang sedang berusaha untuk menguji PBH di 725, sedangkan supportnya berada di 585. Artinya dia sekarang masih berada di pucuk, sehingga kalau teman-teman yang mau beli, pastikan dia breakout di atas 725 baru teman-teman boleh beli. Selama dia belum breakout, mending tunggu di sekitaran area 585 sampai dengan 600, jauh lebih aman atau jauh lebih memiliki risiko yang terbatas. Kemudian setelah saham Medco, kita punya saham Breeze. Namun sebelum kita ke saham Breeze, maka teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk yang belum mendaftar webinar Technical 101 dan Basic Fundamental yang akan dilaksanakan 6 Maret dan 27 Maret, teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk mendaftarkan, karena kurang lebih ada sekitar 10 lagi kuota terakhir untuk teman-teman yang belum bergabung. Jadi kalau kuota 10 itu telah terpenuhi, maka untuk webinar kali ini kita tutup, dan nanti teman-teman yang sudah terdaftar akan kita invite ke grup. Jadi teman-teman jangan sampai lupa, silakan klik link di deskripsi. Kemudian saham Breeze, di mana kemarin naik 1,11%. Sekali lagi saham ini sudah saya informasikan bahwa saya baru beli di 2680 juga, baru test lot. Kenapa saya beli? Karena pertama risk rewardnya sudah medium. Saya masih menunggu untuk dia masuk risk reward di low, di mana dia mendekati PBL di 2270. Jadi saya masih menunggu, makanya saya baru masuk test lot ya. Saya belum berani banyak karena saya masih berharap dia bisa turun dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Karena kalau teman-teman perhatikan, memang resistnya itu berada di 3.800 dan itu cukup lebar, sehingga potensi rewardnya lebih menarik daripada risknya, di mana risknya sudah terbatas. Emang ini kurang lebih kalau teman-teman perhatikan 2710 ke 2270 itu kurang lebih ada 500 poin, tetapi risk rewardnya itu kurang lebih ada hampir 1100. Artinya lebih menarik reward, sehingga saya mulai mencoba untuk mencicil. Saya takut dia belum sampai ke PBL, ternyata saham ini bisa rebound. Jadi saya mulai menandakan jejak, saya mulai gunakan money management, saya mulai mencicil saham ini. Semakin dia turun dan selama dia berada di atas PBL, maka saya akan terus menambah dari saham Breeze. Teman-teman bisa lakukan analisa sendiri, boleh pertimbangkan mau beli sekarang, boleh, atau mau tunggu saja di sekitaran area 2270 sampai dengan 2482. Ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai masuk di sini. Tetapi karena saya ingin menandakan bahwa saya cicil bertahap, selama dia berada di atas 2270, maka saya mulai masuk kemarin di 2680. Ternyata dia masih naik lagi ke 2710, tapi saya berharap dia masih bisa turun dulu, sehingga kita bisa menambah muatan lebih banyak. Jadi kalau teman-teman yang mau trading, silakan. Di sini ada support terdekat di 2661. Kalau mau buy di 2780, di 2710,
maka teman-teman ingat ketika dia turun di bawah 2661 silakan cut loss terlebih dahulu karena ada peluang besar dia masuk ke area 2270 sampai dengan 2482. Kemudian setelah saham Breeze, kita punya saham BRPT di mana saham ini ditutup stagnan kalau tidak salah di 1165, di mana saham ini saya pribadi sendiri sudah menjual saham ini, saya beli di harga 1050-an dan saham ini sudah kita lihat di sini risk reward-nya sangat tinggi karena dia sudah naik di atas PBH. Dan kalau teman-teman yang mau beli, maka ingat ketika dia turun di bawah 1105 langsung cut loss karena di sini adalah area PBL yang mana sangat lebar sekali sehingga rawan untuk turun. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, pastikan dia kuat bertahan di atas 1105 dengan target selanjutnya terjauh yaitu menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1295. Sekali lagi, kalau mau beli, ingat stop loss jika dia turun di bawah 1105. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-161 hari ini adalah saham Cepin, di mana kalau teman-teman perhatikan risk reward-nya itu low, artinya dia sudah dekat sekali dengan area beli kita. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada warna biru, itu merupakan area beli. Selama dia bertahan di atas 5625, maka saham Cepin ini masih aman untuk dikoleksi dengan target kenaikan menuju ke 6700 sehingga risk reward-nya lebih menarik reward. Sehingga kalau saya sebagai seorang trader, saya melihat peta chart seperti ini, maka saya akan melakukan pembelian di area biru ini di 5625 mungkin sampai dengan 5875 dengan target kenaikan ke 6700 dan saya akan cut loss jika dia turun di bawah 5625, kurang lebih di 5500 saya akan melakukan cut loss sehingga saya sudah mengetahui berapa risknya dan saya juga sudah mengetahui berapa reward yang akan saya dapatkan ketika dia berhasil bertahan kuat di atas 5625. Kemudian setelah 5 saham ini yang akan kita ulas, maka ada beberapa teman yang selalu bertanya saham-saham yang baru IPO. Nah, ini saya akan sampaikan pandangan saya terhadap saham-saham yang baru IPO. Nah, kita langsung menuju ke TKP-nya, di mana kalau teman-teman perhatikan, di sini saya sudah mulai menampilkan chart untuk saham DCII, di mana saham ini sangat-sangat memberikan sebuah gairah kepada investor baru atau kepada trader baru bahwa hanya dalam, ini kurang lebih saya tarik. Ya, kalau teman-teman perhatikan sekilas ya ini bisa tidak akurasi karena kurang lebih seperti ini. Kalau kita tarik ini cuman dalam 30 hari ya, kalau tidak salah ini. Sebulan teman-teman bisa dapatkan kurang lebih 1866%. Artinya 18 kali keuntungan. Misalnya teman-teman punya modal 10 juta sudah jadi 180 juta nih. Kalau misalkan teman-teman buy dari harga awal IPO di 6 Januari kalau tidak salah. Atau modal 100 juta sudah jadi 1,8 miliar. Inilah yang teman-teman merasa sangat tergiur dengan saham-saham IPO. Itulah juga yang saya rasakan dulu ketika saya pertama kali terjun dan melihat saham IPO adalah salah satu saham yang sangat-sangat menarik karena menawarkan keuntungan yang sangat cepat. Tetapi sekali lagi untuk diperhatikan bahwa saham-saham IPO ini bergerak tanpa adanya satu sentimen yang mempengaruhinya selain dari harapan atau psikologis dari para trader. Jadi kalau teman-teman perhatikan saham ini arah terus ya sampai menyentuh level tertingginya kurang lebih di 10.275. Kemudian dibanting, dinaikkan lagi. Dan saya yakin banyak sekali yang akan nyangkut di pucuk ini, kemudian sudah cut loss, sekarang mulai masuk lagi dan serba kebingungan, akhirnya modalnya tergerus terus, habis hanya untuk berspekulasi di saham-saham yang baru IPO. Sekali lagi saham IPO ini masih belum kita lihat kinerja fundamentalnya, secara teknikal pun masih belum kita gambar dia punya teknikalnya, trading plan-nya seperti apa. Dan teman-teman berani masuk, artinya teman-teman sedang berspekulasi. Ya kalau teman-teman merasa sudah jago, ya silakan. Kalau merasa cuan di sini, silakan. Tetapi selalu saya tekankan bahwa di dalam saham itu kita bukan sedang cepat-cepatan untuk mendapatkan profit, tetapi seberapa lama kita mampu bertahan di saham. Jangan sampai teman-teman bisa profit 1800% ini,
Tapi bulan depan teman-teman rugi sampai 2000%. Jadi kalau seperti itu teman-teman hanya sesaat ya, jadi cuan cepat ya, hilangnya juga cepat. Jangan sampai teman-teman yang mungkin selalu nonton video ini ikut untuk meramaikan saham-saham IPO. Boleh beli, tapi teman-teman harus benar-benar mengerti apa yang dibeli dan tahu kapan harus cut loss dan kapan harus taking profit. Sekali lagi, jangan berharap karena saham DCI ini masih naik terus seperti ini, maka artinya saham IPO lain juga akan seperti itu. Belum tentu teman-teman. Kalau kita lihat salah satu saham IPO yang sangat fenomenal, yaitu saham KBAG kalau tidak salah. Saham ini juga IPO. Kalau teman-teman perhatikan, dia IPO naik tinggi. Setelah itu dia dibanting habis-habisan sampai ke 50. Apakah teman-teman mau seperti ini? Kalau teman-teman bisa keluar di sini tidak masalah ya. Tapi kalau dia dapat paling pucuk terus sekarang sudah seperti ini, itu siapa yang mau disalahkan? Karena teman-teman hanya melihat yang di sini. Inilah yang teman-teman sedang hadapi waktu saham IPO ini baru di launching ya, atau baru di publikasikan di pasar saham kita. Jadi teman-teman sedang berada di sini, dia masih naik terus, oh senang ya, dapat profit, masih hold. Kita tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan, dan kalau dia sudah ARB, tidak ada momentum atau tidak ada waktu membuat teman-teman untuk keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masuk misalnya di KBAG ini, masuk di level sini, ini tidak sempat keluar, ya habis, malah rugi. Makanya selalu saya katakan, jangan sampai teman-teman hanya karena lihat DCII, teman-teman menganggap semua saham IPO itu bagus. Kemudian kita lanjut ke saham IPO berikutnya, yaitu DGNS. Ini juga sama. Saya yakin banyak sekali yang beli dari bawah IPO, kemudian dia naik, turun naik, dan sekarang sudah ARB terus sepertinya. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman yang berada di pucuk ya, yang beli di sini, ini bisa keluar atau tidak. Ini yang saya khawatirkan. Semoga saja bisa keluar, dan jangan sampai teman-teman yang baru masuk di area sini, ini sahamnya bahkan bisa jebol. Ya, sahamnya bahkan bisa jebol ke bawah. Ini berarti teman-teman rugi nih. Sudah beli, tidak mau taking profit, ya. Sahamnya ARB terus, dan bahkan bisa kembali lagi ke level yang teman-teman beli. Bahkan minus. Jadi, saham ini sangat-sangat susah untuk kita tebak, sangat-sangat susah untuk kita analisa, karena kita belum tahu track recordnya. Perusahaan yang sudah 10 tahun saja, kita masih salah untuk melihat teknikalnya, fundamentalnya, bandermologinya, apalagi saham-saham yang masih baru. Jadi, jujur saham-saham yang baru IPO secara pribadi, saya masih menganggap itu adalah sebuah spekulasi, dan hanya mereka yang punya kemampuan atau kecepatan atau yang sudah pengalaman sekali yang mungkin bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa mendulang cuan. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk, saran saya mending jangan mencoba-coba untuk saham ini. Walaupun dia punya profitnya sangat besar, tetapi teman-teman harus ingat dulu adalah ketika kita terjun di market, yang paling pertama adalah kita ingat adalah risikonya. Karena di semua instrumen investasi, ketika kita mampu meminimalisir risiko, maka profit itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian saham IPO berikutnya adalah saham bank, di mana saham ini masih terus auto reject atas sepertinya, dan dia tidak memberikan kesempatan buat teman-teman masuk ya. Jangan sampai ketika dia arah lagi, terus dia membentuk upper shadow, dan di situ teman-teman baru masuk, dan setelahnya saham ini akan terus ARB dan teman-teman nyangkut di pucuk. Itu yang selalu dilakukan oleh teman-teman, dan ketika sudah nyangkut, maka teman-teman mulai mencari orang untuk menguatkan teman-teman atau membantu teman-teman agar bisa aman hold atau di cut loss. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di YouTube saya, yang selalu nonton YouTube saya, terlalu nafsu untuk mencari keuntungan yang cepat. Begitupun saham Damai Sejahtera Abadi dengan kode UVOE, di mana saham ini juga masih ARA. Dan terakhir, yang baru IPO, baru masih hangat-hangat adalah saham Widodo Makmur Unggas, di mana saham ini 2 kali dia ARA, kemudian dia sempat naik tinggi, namun setelah itu dia berakhir dengan minus ya. Ini kalau teman-teman masuk di warna kuning, maka sayang sekali teman-teman bisa kehilangan berapa ini?
Ini sudah balik lagi, jangan sampai dia turun lagi lebih dalam. Jadi sekali lagi, siapapun yang pom-pom, ya mau di sosial media, mau di Telegram atau apapun itu, saham ini bagus, saham ini bagus. Teman-teman hanya tahu saham itu bagus karena dia. Tapi dia yang ngasih tahu itu, dia sudah tahu reason to buy-nya apa. Dia bisa tahu kapan harus dia cut loss dan dia tahu kapan harus dia taking profit. Sedangkan teman-teman tidak pernah tahu kapan dia harus cut loss dan kapan harus taking profit. Teman-teman hanya dikasih tahu bahwa saham ini bagus dan mungkin boleh masuk. Kapan keluarnya masing-masing, ya kapan cut loss-nya itu tergantung teman-teman semua. Jadi jangan pernah bergantung pada analisa orang lain, tetap jadi trader mandiri. Sekali lagi, saya secara pribadi karena sudah pengalaman sekali di saham-saham IPO, jadi saya merekomendasikan untuk pemula jangan sekali-sekali untuk mencoba masuk ke saham-saham ini. Tapi kalau masih mau nekat, silakan saja karena memang itu duit teman-teman sendiri, itu hak teman-teman sendiri, tidak ada yang masalah. Tapi ingat ketika loss, jangan sampai menyalahkan orang lain. Itu saja. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-161. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia menonton, yang selalu setia hadir. Dan sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini agar informasi yang saya tampilkan di sini dapat juga diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.